Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ziva Arzeta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait komunitas virtual, yaitu komunitas Sulky Cats Class. Di sini saya akan banyak menjelaskan terkait bagaimana komunitas ini memanfaatkan media digital untuk proses pembelajaran seni rupa di situ, dan juga implikasinya terhadap pedagogi digital. Saya izin madep sini terus ya Bu, karena memang di sini ada PPT saya, karena saya ada beberapa kendala terkait Zoom saya tidak bisa record gitu Bu. Izin gitu Bu. Lanjut. Oke, profil komunitas. Jadi komunitas Sulky Cats ini adalah komunitas belajar ilustrasi digital di mana dibimbing oleh Sulky Cats atau Ida. Mbak Ida ini adalah seorang freelance ilustrator dan digital asal Yogyakarta. Dia lulusan ITS di tahun 2020 gitu. Dan sekarang mulai aktif di media sosial dengan membuat Sulky Kelas ini. Seperti itu. Jadi tujuan komunitas ini yaitu untuk membantu memberikan pembelajaran ilustrasi untuk peserta-peserta yang sekiranya ingin belajar menggambar digital seperti itu. Mungkin bisa yang masih pemula atau yang memang sedang untuk mengembangkan bakatnya seperti itu. Lanjut. Jadi di Sulky Cats Class ini ada beberapa program yang ditawarkan, yaitu antara lain bisa kelas Procreate, terus juga digital drawing class, seperti yang di gambar-gambar itu, poster-posternya ada dijelaskan pembelajaran apa yang diajarkan, seperti itu. Dan juga Sulky Cats ini memberikan beberapa bentuk kelas seperti online, offline, ataupun privat, seperti itu. Ada beberapa uh, harga yang juga berbeda-beda. Kalau misal yang privat itu mungkin lebih mahal, seperti itu. Jadi di Sulky Cats ini dilakukan melalui praktik langsung dan juga didampingi oleh mentor, diskusi, serta review karya. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu menekankan pada pengalaman berkarya secara langsung. Jadi learning by doing, seperti itu Bu. Lanjut. Dilihat dari foto-fotonya ini, kemungkinan besar peserta dari Sulky Cats ini lebih dari 100 peserta Bu. Karena di Instagramnya itu banyak sekali foto-foto Zoom dan juga foto bersama secara langsung seperti itu. Dan di sini saya screenshot di bagian batch 6, dimana dia itu mulai dari batch 1 sudah banyak seperti itu Bu. Seperti itu. Lanjut, ada pemanfaatan media digital. Jadi Sulky Cats ini menggunakan beberapa media untuk digunakan untuk proses pembelajaran. Yang pertama ada Instagram, di mana dia memanfaatkan Instagram ini untuk media promosi. Jadi di Instagram dia kayak share-share pamflet, kayak misal kelas privat itu berapa dan semacam, dan apa aja yang diajarkan, seperti itu. Lalu TikTok untuk menyebarkan konten edukasi, ilustrasi, di mana kakak Ide ini membuat sebuah video untuk bisa menarik perhatian orang-orang agar minat gitu
di komunitas Sulkicats kelas ini. Kemudian ada Zoom meeting untuk media pembelajaran secara daring. Jadi kakaknya ini kalau misal online, dia menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran. Jadi demonstrasi dia mengajarkan menggambar di secara daring itu dilihatkan di Zoom seperti itu. Terus ada sesi diskusi, tanya jawab, umpan balik terhadap uh, karya peserta seperti itu. Terus yang terakhir ada WhatsApp, Bu. Jadi WhatsApp ini sebagai koordinasi. Jadi kayak misal jadwal kelasnya tuh adanya di jam berapa, seperti itu untuk mengabari gitu. Yang sudah daftar-daftar di komunitas itu. Lanjut. Perbandingan pedagogi. Jika dibandingkan dengan pedagogi konvensional, Sulwikats ini tuh memiliki beberapa perbedaan. Pedagogi digital lebih fleksibel, terus juga bisa dilakukan di mana saja, materinya bisa di-share kapan saja, seperti itu, melalui platform digital. Sementara itu pedagogi konvensional ini memiliki keunggulan juga, yaitu guru bisa mengamati secara langsung, terus juga lebih optimal dan juga lebih intens gitu Bu pembelajarannya menurut saya. Lalu untuk implikasi pedagogiknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Dimana kalau positif ini pedagogi digital itu lebih bisa uh, luas gitu aksesnya untuk pembelajaran seni rupa. Jadi di mana aja bisa, kapanpun bisa, dan juga fleksibel gitu untuk waktu dan tempatnya. Terus bisa mandiri juga karena memang secara daring. Lalu bisa juga untuk mengembangkan portofolio digital gitu. Bisa kayak nggak harus datang jauh-jauh, ngabisin bensin dan segala macam, dari rumah pun bisa seperti itu. Untuk negatifnya tuh kadang peserta tuh jadi ketergantungan internet seperti itu, Bu. Terus juga interaksi tatap mukanya juga antara mentor dan peserta menjadi terbatas, jadi kayak susah, kurang intens gitu. Susah dimengerti dan juga memang kalau Zoom gitu kan banyak orangnya, Bu. Jadi tidak benar-benar pembelajarannya tuh kurang dekat gitu. Misalnya kayak harus bersama-sama yang lain, jadi kayak kadang ada rasa yang kurang tersampaikan seperti itu. Lanjut, refleksi kritis sebagai fasilitator. Jadi kalau semisal saya sebagai fasilitator Sulkicats ini, saya ada beberapa masukan untuk Sulkicats ini bisa mengubah desain pamfletnya itu lebih mudah dibedakan. Karena saya setelah saya menganalisis komunitas ini, saya ada beberapa keluhan, Bu. Jadi kalau saya lihat pamfletnya itu terlalu banyak tulisan dan juga rengket-rengket gitu, Bu. Jadi aku melihat kayak kok apa bedanya gitu. Tone warnanya pun juga mirip-mirip. Jadi saya tidak bisa membedakan. Mungkin kalau saya sebagai fasilitator saya akan memberikan saran tersebut. Jadi kayak mungkin bisa diganti yang online warnanya apa, yang offline warnanya apa, seperti itu, Bu. Selain itu juga saya juga merasa yang diajarkan itu sedikit baru 3 atau 4 materi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan atau lebih kompleks lagi. Atau runtutannya bisa urut untuk materi pembelajaran yang diajarkan seperti itu, Bu. Lanjut, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah Sulcat Class ini adalah komunitas pembelajaran secara pembelajaran seni rupa berbasis digital yang memanfaatkan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Zoom sebagai sarana pembelajaran komunikasi. Jadi komunitas ini menurut saya berhasil untuk memperluas akses pembelajaran,
mendorong kemandirian peserta, serta mendukung pengembangan portofolio digital. Walaupun banyak tantangan, Sulkicat Kelas ini menunjukkan bahwa pedagogi digital ini dapat menjadi alternatif yang efektif dan dalam pembelajaran seni rupa di era teknologi saat ini. Jadi menurut saya Sulkicat ini sudah berhasil sih Bu dalam pedagogi digital ini. Jadi kalau semisal Sulkicat ini tuh sudah tahu kalau pembelajaran secara langsung itu kadang juga banyak apa ya, banyak minusnya. Karena memang banyak yang membutuhkan tapi memang banyak yang tidak tahu kalau seni rupa itu bisa dipelajari secara digital, secara pedagogi digital seperti itu, Bu. Yeah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.